Allahu ma'ana, katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar di Gua Hira. Maka saya jawab, apa yang oten-oten katakan tentang ayat ini? Jawab saya adalah silakan buka. Yehezkiel pasal 14 nomor 9. Ternyata Tuhan menipu nabinya. Dalam Bible, Tuhan mengangkat nabi rupanya untuk dikibulin. Digoda, Bun. Gimana abang? Oh, tergoda. Ternyata versi Bang Abdullah ketika dibuka, versinya dia, Tuhan itu tergoda. Digoda, bukan. Nah, Tuhan itu menggoda nabinya. Ganjen itu benar Tuhan. Ganjen. Kapan lagi ya dirayu sama Tuhan? Mau nggak dirayu? Subhanallah. Itulah. Saya membuktikan ayat ini berlaku. Ayat ini benar terjadi. Melawan. Jadi bayangkan para pengacara bank itu. Apa nggak ngamuk-ngamuk. Ngutuk-ngutuk. Waduh, aku harusnya sudah bisa ini. Menyita rumah orang ini. Subhanallah. Ternyata zikir di rumah itu. Zikir di rumah itu. Zikir di rumah itu. Subhanallah. Malaikat di rumah. Malaikat di halaman. Malaikat dimanapun. Mendengar ketika orang di dalam rumahnya zikir dan sholat. Subhanallah. Ampun. Subhanallah. Dalam hidup ini abang kedagingan. Mbak kedagingan, mas kedagingan. Ada tawa dan tangis. Orang ketika sangat bahagia pun bisa menangis. Terlalu bahagia. Kalau Anda tidak setuju, berarti Anda tidak pernah merasa terlalu bahagia. Saya merasa terlalu bahagia. Sehingga menangis. Maaf, kalau abang kedagingan tidak pernah menangis dalam tawa. Dan dalam tawa ada menangis. Anda belum pernah terlampau bahagia. Saya kembalikan kepada Gus-Gus semuanya. Apa yang Gus-Gus dapat tangkap dari kisah yang benar-benar testimoni. Testimoni 3 hari yang lampau kejadiannya. Itu pun nanti bulan Juli. Ya Allah, baru bayarnya. Kami membayar pengacara rumah itu 1.500 tiap bulan. Membayar cicilan rumah 1.500 tiap bulan. Karena tidak bisa membayar pengacara jeblok sekaligus. Jadi kami memilih membayar tiap bulan. Bayangkan. Oh tinggi ya? Betul. Hidup di sini tinggi, betul. Tetapi tukang rumput saja di Amerika nih Abdillah. Tukang rumput bisa hidup untuk keluarganya. Bisa beli mobil, beli rumah, segala macam. Kirim uang ke Indonesia. Ini negara yang adil. Ya sampai-sampai tuh pas saya kerja di Bali dulu itu yang saya nggak dijemput sama orang tua saya, bayarnya dolaran. $150 per 4 jam. Per 4 jam. Itu contohnya. Per 4 jam $150. Betul abang. Karena di sini tenaga manusia itu Abang Da Miftah, Abang Da Alif Nuban. Itu dihargai. Jadi negara yang menghargai tenaga manusia. Biar kerjanya tukang rumput dibandingkan dengan mereka yang kerja di toko. Sama pembayarannya. Tidak pandang bulu. Kenapa? Per jamnya sama. Per jam sono, per jam sini sama. Bagaimana mungkin? Karena negara ini, undang-undangnya, konstitusinya, undang-undang dasarnya, dibuat oleh orang yang membaca Al-Quran. Ternyata, pembuat draft konstitusi negara Amerika, itu membaca Al-Quran lebih dahulu sebelum ia menuliskan draft konstitusi negara Amerika. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya bisa buktikan. Namanya adalah Thomas Jefferson. Menjadi presiden ketiga ketika ia menerima amanat dari Jenderal George Washington dan tim elitnya agar anak muda bernama Thomas Jefferson membuat draft undang-undang dasar atau konstitusi. Dari mana tahunya orang? Saya buka ceritanya. Bahan baru nih. Maaf kedagingan.
Kalau lu nggak pernah baca, maaf ya. Nanti kalau saya bisa jalan lagi, saya tunjukkan bukunya. Jangan kuat. Atau Anda ketik sekarang. Ketik sekarang Thomas Jefferson Quran. Saya ketik sekarang. Nih kamu cari nih. Yang kira saya ngarang. Saya ketik Jefferson Quran. Jefferson pakai koma di atas. Quran. Nih. Kamu cari kedagingan adalah tahu nggak mananya itu? Qurannya yang dimiliki oleh Thomas Jefferson. Buku itu beredar. Kalau pendetamu tidak pernah baca, dasar pendeta cuma doktrinnya doang. Loh iya, kedagingan saya ini mau dibawa loncat kemana saja, insya Allah. Selagi dia untuk li'a'la kalimatillah, untuk li'a'la kalimatillah, untuk li'a'la kalimatillah. Walaupun sekarang saya di pembaringan, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keajaiban ayat Al-Quran, satu ayat saja berlaku terjadi di Amerika. Maaf lahir batin. Apa itu? Thomas Jefferson pakai apostrof, koma di atas itu namanya apostrof. Quran. Qurannya sang Thomas Jefferson. Kok sampai bisa orang bilang begitu? Rupanya Thomas Jefferson punya Quran. Dari mana taunya? Ketika presiden ketiga Amerika ini meninggal. Di Amerika ini Tuan Miftah, Tuan Alif Nuban. Itu ada takhayul. Kalau di rumah itu ada orang meninggal, maka anggota keluarganya itu tidak mau tinggal di rumah situ. Teman yang bernama kedagingan. Orang yang katanya mayoritas Kristen di Amerika ternyata percaya takhayul. Beneran tuh, Bun? Betulan kalau ada rumah misalnya nih, rumah itu ada yang bunuh diri. Itu keluarga-keluarganya lari dari rumah itu, nggak mau tinggal di situ lagi. Katanya percaya Yesus. Katro. Kenyataannya di masyarakat, bohong kalian. Kalian semua ikutlah sama saya. Saya Musa Samiri ya. Iya, sama dengan Dajjal kau berarti kalau Anda Musa Samiri. Apa kau mau ikut saya? Anda yang ngaku, karena Anda yang ngomong kan. Anda sendiri yang ngomong kan, bukan saya lah yang ngomong. Bagaimana mungkin ada nama Musa berdampingan dengan nama Samiri? Samiri itu adalah Penipu. juara sesat dalam masyarakat Israel ketika Nabi Musa. Bayangkan, Nabi Musa alaihissalam masih berada di Bukit Tursina. Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina 40 hari 40 malam. Belum turun Nabi Musa alaihissalam. Sudah dipengaruhi oleh si Samiri. Lalu Anda sekarang mengaku namanya berdampingan Musa Samiri. Iblis kamu. Udah tahu penipu. Udah tahu penipu. Nah, ya cuma iblis Samiri mempengaruhi penduduk Israel yang ada di lembah. Di tenda-tenda. Mengumpulkan emas-emas mereka. Untuk dibakar dijadikan lembu betina. Dari emas itu. Lalu sekarang kau naik kemari, kau bilang nama kau Musa Samiri. Nggak pernah. Musa tidak pernah, maaf ya, tak pernah berdampingan dengan Samiri. Lalu kau kasih namamu Musa Samiri. Kau kira Muslim tak tahu sejarah itu? Kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan. Jadi setelah Thomas Jefferson ini meninggal, biasalah, tahayul itu kan tetap ada. Yang abang kedagingan, maaf ya. Boleh sih, katanya negara ini berdasarkan Yesus Kristus, boleh sih. Kenyataannya begitu tuh. Takhayul-takhayulnya. Rumah yang saya diami ini, rumah Romo ini, ada orang yang bunuh diri di sini. Yaitu pacarnya Romo. Bunuh diri menembak dirinya sendiri. Sehingga Romo harus berurusan dengan polisi. Datanglah polisi ke rumah ini. Dan saya tinggal di sini. Ketika pertama kali saya memasuki kamar tidur itu ukurannya adalah master bedroom. Master. Artinya di kamar tidur itulah bathtub, bak pemandian. Di kamar itulah shower, yaitu bilik pancuran.
untuk mandi. Di kamar itu pula studio, dan di kamar itu pula ruang koleksi Bible saya yang berpuluh-puluh itu. Yang berpuluh-puluh itu. Yang 1980 itu, Bu. Yang Oh, punya tahun ada gambarnya malah itu. tahun 1800, malah tahun ratus tahun yang lalu. Oh, yang dari Inggris itu. Yang sampean dapatkan itu. Iya, Yang ada lagi satu lagi dari Perancis. Dari Jerman. Masya Allah. Jadi teman-teman, ukurannya sepanjang rumah. Jadi kamar yang panjangnya sepanjang rumah ini. Sepanjang rumah ini. Nah, lebarnya itu sepertiga rumah ini. Disebut master bedroom. Begitu masuk, ya Allah, para Gus di sini. Masuk ke kamar tidur. Tiba-tiba semua lampu nyala. Lampunya kayak lampu hotel. Itu ada, sebentar, 7 lampu yang nempel di plafon itu. Itu 7 tambah 5, 12 ditambah. Sekitar 12 atau 13 lampu yang nempel di plafon. Subhanallah. Semuanya nyala. Lalu saya pun berjalan ke arah tempat tidur. Tiba-tiba kipas angin yang besar di atas tempat tidur, sebesar kipas angin di masjid kalau di Indonesia, nyala sendiri dan langsung kencang. Wah, tuh. Saya assalamualaikum, masuk kamar. Langsung jebret, apa nggak kaget? Sehari terjadi, hari kedua, tiba hari ketiga, terjadi lagi. Saya ultimatum, wahai penghuni kamar ini dan seluruh penghuni yang ada di rumah ini. Assalamualaikum. Saya nyonya baru. Saya bilang begitu. Kalau kalian telah lancang, saya tidak menekan tombol lampu, kalian nyalakan semua lampu, jadi kalian lancang. Saya nyonya rumah. Ojo nyalakan lampu kalau saya tidak nekan tombol lampunya. Jangan coba-coba lancang sampean semua. Saya begitu kan. Lalu, kipas angin, saya tidak menekan remote kipas angin. Kenapa? Kalian menyalakannya. Kalau kalian melakukannya lagi, awas. Bunda ancam. Makhluk-makhluk halus itu saya ancam. Aku akan mengayunkan. Bunda ambillah gorden. Bunda lipat 2. Akan aku ayunkan ini. Tolong kalian menjauh. Kalau kalian tidak mau terluka oleh ucapanku. Mulailah bunda berdoa. Zikir. Menyampaikanlah ayat kursi. Lalu 3 kul. Sambil mengayun-ayunkan itu. Gorden itu. Bunda ayunkan ke setiap ruangan. Ke ruangan tempat penyimpanan pakaian. Masuk ke situ. Bunda ayunkan. Itu namanya kloset. Tempat penyimpanan lemari pakaian. Jadi kita masuk ke ruangan itu. Isinya ya pakaian semua. Dan sepatu-sepatu. Lalu ke kamar lain. Bunda langsung mengucap terus. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sampai hari ini tidak ada terjadi lagi. Begitu. Ngapain takut? Ternyata negara sih boleh. Dalam dolarnya ada tulisan. Dalam Tuhan kami percaya. In God we trust. Dolar Amerika. Dalam Tuhan kami percaya. Begitu saking Kristennya. Indonesia yang mayoritas Muslim aja nggak pernah menuliskan dalam rupiahnya. Ternyata Amerika, tiap dolar Amerika ada tulisan itu. Bang Kedagingan, maaf ya. Ini negara mayoritas Kristen. Tahayul kehidupannya. Saya tinggal di sini. Takut. Takut saya. Lalu satu kali saya ke halaman belakang. Masuk saya dengan zikir. Quran kami baca Bang Kedagingan. Begitu. Kami bacakan Quran. Di halaman itu. Tiba-tiba. Saya jalan. Tahu-tahu. Jalan. Di halaman itu. Yang langsung ke hutan. Ke hutan di belakang itu. Kayak ada yang mepetin. Terasa di paha ini. Loh kok. Saya jalan kok terasa terasa ada daging juga gitu. Ada kedagingan. Hei kedagingan. Terasa ada kedagingan. Yang lain. Tuh.
Ya udah, saya langsung berhenti dari cabut rumput. Berhenti saya. Saya bilang, wahai, saya tantang penghuni itu. Saya tantang pakai ayat kursi, pakai yang lain, pakai yang lain. Begitu, subhanallah. Kami Muslim tidak pernah takut mau tinggal dimanapun. Betul, saya sendiri di Amerika ini nggak ada keluarga. Betul, nggak takut saya. Kemarin ada di Komal Bang Inspirasi Kehidupan atau Bang siapa ya, lupalah, mbuh sopo, lali wis. Itu loh. Ada yang naik gitu Gus Reza, Gus Meta, Gus Alif Nuban. Ada yang naik tiba-tiba, di mana kau di Amerika? Aku tembak kau, kubunuh kau. Saya diancam mau dibunuh. Hehehe. Astagfirullahalazim. Bukan kamu yang bisa membunuh, mematikan orang. Allah yang menghendaki seorang mati atau hidup. Betul nggak Pak Agus? Betul. Negara yang katanya power, super power, isinya takhayul semua. Takhayul. Saya tadinya nggak percaya. Rupanya betul. Kalau ada orang mati di rumah itu, maka itu semua pada komeng. Bahasa Jawanya tuh komeng. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Wes komeng. Apa ya bahasa Indonesianya? Komeng itu apa ya bahasa Indonesianya? Kemerungsung komeng lah. Pokoknya nanti para Gus tolong disampaikan ini. Komeng itu apa ya? Komeng itu panik ya? Betul nggak? Heboh, panik. Iya, heboh bagaimana mereka langsung susun. Begitu juga terjadi dengan keluarganya Presiden Amerika ini, perancang draft konstitusi Amerika. Komeng, aku semua buku-buku dan semua dibongkar. Ternyata ditemukanlah di perpustakaan sang pembuat draft konstitusi Amerika. Al-Quran ada perpustakaannya. Maka keluar buku Thomas Jefferson's Quran. Artinya Quran milik Thomas Jefferson. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau Presiden Amerika saja di perpustakaannya ada Al-Quran. Presiden Amerika saja ketika hendak merancang konstitusi Amerika itu baca Quran lebih dahulu. Anda udah baca Quran belum Bang Kedagingan? Jangan kalah sama Presiden Amerika loh. Selanjutnya dia persilakan kembali kepada Tuan host dan Gus semuanya di sini. Ana cukupkan sampai di sini lebih dahulu. Allahu Akbar. Monggo. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Ya Allah. Istimewa luar biasa. Hostnya udah tidur ini. Masya Allah. Mungkin lagi subuhan barangkali ya. Abang Udah Alif. subuhannya udah. Oh sudah. Oh, kalau di Indonesia saiki jam berapa nggih? Saiki jam 5.57. Oh iya. Di sini ada Amerika jam 6.57. Jadi jarak kita 13 jam. Iya. Iya, artinya jam Indonesia ditambah 1. Gitu. Lalu diganti matahari dengan rembulan. Rembulan dengan matahari. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Itulah wes coming. Bagaimana mungkin perpustakaan Presiden Amerika ternyata ada Al-Quran. Lalu ditemukan diarinya, catatan hariannya yang terpesona oleh Al-Quran.